Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astanti dengan NIM 21090350030. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sistem biaya standar. Pertama-tama kita harus mengetahui apa sih sistem biaya standar itu. Nah, biaya standar sendiri adalah biaya produksi satu unit atau kelompok produk selama periode tertentu yang ditentukan di muka. Nah, biaya standar merupakan biaya yang dirancang untuk suatu produk pada kondisi tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai manfaat biaya standar. Sistem biaya standar sendiri bermanfaat untuk melakukan perencanaan, pengendalian operasi, dan memberikan wawasan kepada manajemen untuk memberikan keputusan. Adapun hal-hal yang harus digunakan dengan biaya standar yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyederhanakan proses penentuan biaya proses. Nah, pada penggunaan biaya standar mengurangi aktivitas kriterial, sehingga sistem biaya standar selalu disertai dengan standarisasi produk operasi sehingga proses produk dapat ditentukan dengan lebih cepat. Laporan biayanya pun dapat disajikan secara sistematis. Yang kedua, memudahkan pembuatan anggaran. Biaya standar merupakan biaya anggaran per unit. Oleh karena itu, anggaran biaya total dapat dibuat dengan mengalihkan biaya standar dengan volume kegiatan yang diharapkan. Yang ketiga, mengendalikan biaya. Biaya standar mampu membantu manajemen dalam mengendalikan biaya dengan cara memberikan informasi mengenai biaya produksi dengan tingkat biaya serendah mungkin pada tingkat kualitas tertentu. Yang keempat atau yang terakhir, menentukan harga jual. Nah, dengan menggunakan biaya standar ini, perhitungan biaya produk menjadi lebih cepat dan andal, sehingga harga jual yang ditentukan bisa berdasarkan biaya produksi tanpa harus menunggu produk selesai diproduksi. Yang keempat yaitu perencanaan biaya standar. Nah, agar sistem biaya standar dapat beroperasi dengan baik, perusahaan dapat merancang biaya standar sebagai berikut. Yang pertama itu merancang biaya standar awal. Pada tahap ini, orang yang bertanggung jawab terhadap komponen-komponen biaya diminta untuk merancang biaya standar sesuai dengan bagiannya masing-masing, seperti manajer pembelian diminta merancang biaya standar bahan yang dibeli, manajer produksi diminta merancang biaya tenaga kerja langsung secara standar. Dan yang kedua, mempengaruhi biaya standar secara periodik. Nah, biaya standar itu harus ditelaah secara periodik, di mana frekuensi telaah tergantung pada perubahan biaya yang sesungguhnya terjadi. Adapun faktor-faktor yang dipertimbangkan, yang pertama konfigurasi peralatan, volume produksi, kondisi peralatan, negosiasi dengan serikat kerja, dan pengalaman dengan pelatihan karyawan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai akuntansi biaya standar. Nah, akuntansi biaya standar sendiri meliputi biaya standar, biaya yang sesungguhnya terjadi, dan biaya penyimpanan, di mana biaya standar dicatat dalam akun barang dalam proses, penyimpanan biaya dicatat dalam akun penyimpanan biaya yang bersangkutan. Kedua macam biaya ini dicatat dalam akun penyimpangan biaya yang bersangkutan, sehingga akun penyimpangan biaya ditutup pada akhir periode. Adapun jurnal-jurnal yang dibuat adalah ringkasan periodik biaya yang sesungguhnya terjadi, dan penyimpangan biaya dalam proses yang bersangkutan. Nah, penyimpangan biaya produksi yang telah dihitung dapat kita lihat pada slide 6 ini, contoh data penyimpangan biaya, di mana kurang lebih jurnal yang akan dibuat seperti ini, di mana jumlah lebih banyak yang merugikan daripada yang menguntungkan.
Adapun contoh selanjutnya yaitu ada pada jurnal untuk pembelian bahan baku dapat kita tulis persediaan barang terhadap utang dagang dan penyimpangan harga bahan baku. Adapun jurnal untuk penggunaan bahan baku dapat kita tulis barang dalam proses dan penyimpangan penggunaan bahan baku terhadap persediaan bahan baku. Selanjutnya, adapun jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja langsung, di mana barang dalam proses, penyimpangan tarif tenaga kerja langsung, dan penyimpangan penggunaan tenaga kerja langsung terhadap utang, upah, dan gaji. Adapun contoh selanjutnya yaitu dalam akuntansi biaya overhead pabrik untuk mencatat jurnal BOP sesungguhnya, yaitu BOP sesungguhnya terhadap berbagai akun yang dikreditkan. Adapun jurnal untuk mencatat BOP dibebankan yaitu barang dalam proses terhadap BOP yang dibebankan. Jurnal untuk mencatat penyimpangan BOP itu kita menggunakan 3 metode. Yang pertama, metode 1 penyimpangan. Metode yang pertama yaitu BOP dibebankan terhadap penyimpangan BOP total terhadap BOP sesungguhnya. Yang kedua, metode penyimpangan. BOP dibebankan penyimpangan anggaran BOP, penyimpanan volume BOP terhadap BOP sesungguhnya. Adapun metode ketiga penyimpangan yang pertama itu metode dibebankan penyimpangan pengeluaran BOP, penyimpangan anggaran BOP, penyimpangan volume BOP terhadap biaya BOP. Nah, materi terakhir yaitu perlakuan penyimpangan. Perlakuan penyimpangan ini dapat didisposisi dalam 2 cara, yaitu yang pertama, penyimpangan biaya diperlakukan sebagai harga pokok penjualan, di mana penyimpangan ini dapat dipertimbangkan menjadi tanggung jawab bagian produksi. Oleh karena itu, penyimpangan biaya ditutup ke akun harga pokok penjualan. Yang kedua, penyimpanan biaya dialokasikan seharga pokok penjualan dan persediaan akhir. Nah, itulah materi terakhir kita tadi. Saya ucapkan terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.